Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Saya berharap Anda tetap sehat, segar, dan bugar. Bagi para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup, entah karena sakit, penyakit, atau persoalan sulit lainnya, semoga Anda tetap meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai Anda dan berserah diri sepenuhnya kepada pertolongannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 10 sampai 17a, dan kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Profesor Dr. Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ yang akrab disapa Romo Mardi. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah sangat mengenal sosok teolog lulusan Universitas Innsbruck, Austria. Romo Mardi selalu penuh semangat, riang, dan murah senyum. Beliau sangat produktif menulis buku dan juga banyak sekali tulisan beliau di media massa. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita patut bersukacita karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Romo Mardi. Luar biasa bukan? Baik, mari kita sapa beliau dan kita beri ucapan selamat lebih dulu. Apa kabar Romo Mardi? Baik, terima kasih para sahabat Kristus yang terkasih. Terima kasih untuk doa-doa dan perhatian Anda sekalian. Selamat ulang tahun Romo, semoga Romo tetap sehat dan senantiasa menjadi oase bagi kami di sini, di acara Oase Rohani Katolik memberikan peneguhan iman. Terima kasih banyak mengingatkan saya kepada ibu yang cukup dini meninggalkan saya. Tapi kembali kepada Tuhan. Baik, nanti mungkin kita sejenak akan mengingat bagaimana Romo mengingat masa kecilnya ya Romo, atau mungkin ada sesuatu hal yang sangat berkesan karena ini adalah juga hari spesial Romo. Baik, seperti biasa kita akan awali acara kita dengan doa pembuka. Monggo, Romo Mardi yang memimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mencintai kami melalui orang tua kami yang menghadirkan cinta-Mu dalam hidup kami, melalui para sahabat yang menghadirkan kasih sayang-Mu, melalui persaudaraan yang boleh kami bangun dalam paguyuban umat beriman gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah percakapan-percakapan dan persahabatan-persahabatan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, derap kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang membawa kabar baik dan memaklumkan warta keselamatan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Krekas telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku.
Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah dikirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Para kudus-Mu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan perkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala turunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai Tuhan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah membawa pundi-pundi, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan
Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah itu. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Semoga Mardi. Anda diberkati oleh sabda Tuhan. Amin. Romo Mardi, dari bacaan yang pertama tadi, surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, apakah inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Inspirasi iman berkaitan dengan yang tadi Anda sebut, yaitu yang berkaitan dengan Anda mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Kenapa? Kalau Anda baca baik-baik surat Paulus kepada Timotius, dia ditinggalkan beberapa orang yang dicintainya. Lah saya juga. Saya dilahirkan pada zaman Jepang. Itu adalah zaman ketika banyak Romo harus pergi dari tempat mereka ditugasi. Ada yang dipenjara dan sebagainya. Tidak hanya itu, ibu saya meninggalkan saya ketika saya berumur 23 bulan. Anda bisa membayangkan bahwa yang dikatakan dalam Injil Lukas tadi, kok ya cocok ya? Tadi dikatakan, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Lah saya, dari rumah bapak ibu saya, pindah ke rumah paman dan bule saya kira juga nggak bawa koper banyak. Paling-paling bawa popok dan seterusnya dan sebagainya. Tapi sekarang ditambahkan, saya lahir tahun 1943. Sedikit lebih tua dari Bernadette Esther. Tapi dalam Mazmur tanggapan tadi dikatakan mereka akan mengumumkan kerajaanmu dan membicarakan keperkasaanmu. Kerajaanmu akan datang. Lah kok beberapa bulan sesudah saya dilahirkan, ada Republik Indonesia yang diproklamasikan. Apa kita nggak boleh percaya bahwa Tuhan berbuat hal-hal yang sering kali tak kita duga-duga? Karena ibu dan bapak saya bukan tentara dan bukan politikus yang tahu akan perkembangan politik pada zaman Jepang. Mereka hanya orang yang tinggal di Jogja di sebelah tengah, dan mereka adalah tukang jahit yang nggak tahu politik. Lah kok sesudahnya Republik Indonesia lahir. Apa Tuhan nggak luar biasa?
Bukan main apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kami semua. Saya harus mengucapkan terima kasih baik hari ini maupun sepanjang hidup saya bahwa saya dilahirkan dan diberi hidup oleh Tuhan melalui orang tua saya dan dibesarkan oleh paman dan bule saya yang waktu itu baru saja menikah. Kalau demikian, maka lalu terbaca olehku bacaan ayat 8 dari Lukas, yaitu ayat 7 dulu. Dikatakan begitu, kok ya cocok itu loh. Menarik, karena dikatakan jika jadi tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Lah kok ya cocok? Nah, saya mau makan apa kalau tidak makan apa yang diberikan oleh paman dan bule saya? Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Halaya toh ya. Lah ya saya ikut keluarga baru itu. Sesuai dengan yang mereka miliki. Saya pindah dari Yogyakarta, dibawa ke desa namanya Kaliduren, itu jauh di sebelah barat. Habis itu dibawa ke Pokoh, jauh di sebelah timur, dekat dengan lapangan terbang di Maguwo. Kemudian dibawa pergi lagi ke tempat lain. Tuhan membawa saya sebagaimana Yusuf dan Maria membawa Yesus yang kecil ke berbagai macam tempat. Kok saya merasa Tuhan begitu baik. Lalu saya teringat yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Bagaimanapun juga Tuhan mau yang terbaik. Dan saya kira betul. Tuhan mau yang terbaik dari saya. Ya, Romo Mardi, luar biasa kisah masa kecil Romo ya. Dan pasti ketika para paman dan bule juga orang tua Romo melihat Romo saat itu, mereka sungguh berbahagia karena Tuhan menyertai hidup Romo. Nah, tadi di awal saya juga mengatakan bahwa Romo Mardi sangat produktif dalam menulis, baik di media massa maupun juga banyak sekali buku-buku tulisan Romo. Kelihatannya cocok dengan ayat 17 ini ya Romo, dari bacaan Rasul Paulus kepada Timotius. Tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan. Rasanya ini cocok untuk Romo Mardi. Sangat cocok. Kenapa? Karena bule saya, tante, itu di desa membuat yang disebut kursus pemberantasan buta huruf. Dan ibu bule saya itu tidak punya pembantu. Apa yang dia lakukan? Kalau sore hari pemberantasan buta huruf, saya dikasih sepiring makanan kecil, suruh duduk di belakang, mendengarkan pemberantasan buta huruf, lalu saya belajar. Itu saya umur 3 tahun, 4 tahun. Mulai belajar. Dan nanti saya diajar oleh bruder-bruder OO, onbevlekte onvangenis, atau bruder FIC, atau kalau banyak tempat mengenalnya bruder pangudi luhur. Saya masuk di SR, sekolah dasar, sekolah rakyat. SMP juga di situ. Di Pangudi Luhur Yogyakarta
ideologi. Hampir saja saya masuk menjadi bruder. Karena saya senang menulis. Dan oleh Bruder Simplicianus dan Bruder Mario waktu itu, saya diajari menulis. Namun kemudian Tuhan mengutus Bunda Maria yang gambarnya ada di belakang saya itu, agar saya masuk seminari Mertoyudan. Dan di Mertoyudan saya masuk suatu seksi. Bayangin, saya milih seksi tulis menulis. Mulai itu saya belajar. Dan saya ingat buku saya yang pertama saya tulis di sana mengenai seorang santo. Saya mulai belajar menulis. Nantinya saya diajar oleh Pater Huygens yang terkenal itu untuk menulis lebih lanjut. Sesudah itu, saya belajar dari seseorang yang sangat terkenal, Yakob Utomo dan Franseda mendorong saya untuk belajar menulis. Ke dalam Kompas lah saya mulai belajar menulis artikel-artikel dan lalu juga ke koran-koran yang lain. Yang mau saya katakan, dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Karena lalu saya juga diajari di novisiat mulai mengajar. Saya mengajar di Glodokan dekat Girisonto, di Jimbaran dekat dengan Glodokan juga, dan tempat-tempat lain mulai mengajar. Dan seterusnya mengajar dan mengajar dan mengajar sampai dengan sekarang saya diperkenankan membantu untuk mengajar, mewartakan Injil, dan dengan bersama para saudari dan saudara sekalian, kalau boleh saya membawa kabar gembira Tuhan Yesus kepada Anda sekalian. Terima kasih Romo Mardi sudah berkenan membagi pengalaman hidup Romo yang luar biasa itu kepada kami. Mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan atau merenungkan apa saja yang sudah Romo Mardi katakan tadi, terutama tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase, Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Profesor Dr. Bernardus Subroto Mardi Atmojo, SJ, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan iman kita. Romo Mardi, tadi di segmen 1 sebelum kita jeda, Romo mengatakan bahwa begitu banyak cara Romo mendapatkan pengajaran menulis dan sampai saat ini Romo terus mengajar ya Romo. Ini nampaknya juga berkaitan dengan Injil Lukas yang kita dengar tadi. Ketika Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Ini benar sekali karena waktu saya masuk seminari Mertoyudan, saya berjumpa dengan seseorang yang menyebabkan saya sekarang tidak memakai baju jubah. Hari ini saya memakai
surjan, dan iket ini. Kenapa? Karena saya merasa mendapat seorang guru yang bukan main. Namanya Romo Sunario. Romo Antonius Sunario adalah seorang pribadi yang membuat saya mencintai Indonesia, khususnya Jawa. Dan dia membuat saya kagum. Bagaimana Romo Sunario itu menerjemahkan opera-opera Latin yang sangat sulit ke dalam bahasa Jawa dan lalu juga Indonesia. Dan saya melihat betapa bahasa Jawa dan kultur Jawa itu menjadi bagian dari persembahan Romo Sunario ke dalam Serikat Yesus. Menjadi bagian dari Gereja Indonesia. Ada puluhan dari opera Yunani dan Latin dan Inggris yang diterjemahkan oleh Romo Sunario dan kami pakai sebagai latihan untuk menyelami pribadi manusia. Tetapi Romo Sunario juga bisa tegas. Saya masih ingat Romo Sunario pernah menghukum saya karena saya diwajibkan pada hari Lebaran untuk jalan pergi. Tetapi saya bersembunyi dan mencari kelapa muda. Nah, itu enak karena di kebun kami ada. Apa yang mau saya katakan di situ? Dia tegas juga bisa. Sehingga saya dipaksa untuk belajar bahasa Jawa dan bahasa Jawa kuno bersama Romo Sunario dan itu menjadi dasar saya mempelajari bahasa Indonesia lebih lanjut. Romo Sunario menyebabkan saya kemudian mengagumi guruku yang berikut. Namanya Monsinyur Leo Sukoto, yang juga mengajari saya untuk melayani masyarakat. Sehingga, sekarang saya baca ayat 8, jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan seterusnya, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kalimat terakhir. Waktu saya dipindah dari Jogja ke Jakarta, lalu saya berjumpa dengan adik Romo Sunario, namanya Romo Leo Sukoto, yang lalu menjadi Uskup Leo Sukoto. Dan Uskup Leo mengajak saya melayani Keuskupan Agung Jakarta dalam bidang pelayanan kategorial, bukan parokial. Memang saya membantu di STF Triarkana, tapi yang pokok oleh Monsinyur Leo, saya diajak mempunyai sikap seperti Lukas. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, makan apa yang dihidangkan, dan seterusnya. Saya diminta oleh Monsinyur Leo, sana, pergi ke pabrik-pabrik. Kamu tidak usah bekerja di pabrik, tapi saya minta kamu hadir di sana sebagai vikaris episkopal untuk bidang kategorial, supaya buruh merasa uskup hadir di sini. Saya diminta untuk hadir di antara para nelayan, supaya mereka merasa keuskupan ada di samping kami. Saya diminta hadir di antara para seniman, supaya mereka merasa uskup hadir di samping kami. Itulah pelajaran yang mengikuti ajaran kakaknya Romo Leo, mengajar saya meneruskan
Romo Sunario. Kalau Romo Sunario ngajari saya belajar mewartakan kabar gembira melalui bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa modern, Monsinyur Leo ngajari saya membaca situasi Jakarta yang baru bagi saya yang banyak tinggal di daerah Jawa Tengah. Saya diminta membaca. Dan karena itu saya mulai belajar dari Pak Yakob Utomo dan Pak Franseda menjadi jembatan antara saudara-saudari yang belum sangat mengenal Tuhan Yesus Kristus menjadi kenal dengan apa yang dikatakan Allah Maha Rahim, memaafkan semua dosa. Dan karena itu kita diminta untuk saling memaafkan satu sama lain, membangun persaudaraan tanpa batas. Di sana saya kenal dengan Gus Dur, kenal dengan berbagai macam teman, Ulil, dengan saudari-saudara yang lain, dengan berbagai macam bidang, juga yang bukan imam, juga yang bukan Katolik, awam maupun teman-teman yang lain. Bahkan saya mulai mengajar calon pendeta. Saya pun mengajar calon biksu. Artinya apa? Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Itu saja yang saya wartakan kepada mereka dengan berbagai macam cara. Terjadi dalam bentuk lisan maupun tulisan dan video. Ya, Romo Mardi luar biasa menjadi contoh bagaimana seorang utusan yang membawa damai tidak takut untuk hidup walaupun diutus ke suatu katakan daerah atau suasana atau situasi yang tidak dikenal sebelumnya ya Romo. Benar. Bagiku Jakarta adalah tempat asing. Tetapi keasingan itu dimulai dengan berjumpa dengan anak-anak nakal di Canisius. Maaf, saudari-saudara yang dulu di Canisius dan di Santa Ursula atau di Teresia atau di Fonsvite, pernah kami membuat suatu persekutuan dan lalu berjumpa para pemuda dan pemudi itu. Tapi harus saya katakan, saya harus belajar. Oh, kayak gini toh caranya bergaul dengan anak-anak Jakarta. Tapi itu adalah bagian dari suatu cara bertemu dengan kebudayaan baru. Bukan hanya Jawa Tengah, tapi juga Jakarta. Supaya kemudian saya bisa berkenalan dengan para saudari dan saudara di Jerman, di Austria. Tadi Anda mengatakan saya studi di Austria, juga di Nederland dan di Amerika Latin, serta di Afrika. Berjumpa, jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Saya makan segala makanan. Dan karena itu, untuk tahap tertentu, saya menjadi gendut. Karena itu, kadang-kadang menjadi sakit. Dan itu suatu pengalaman baru. Pada waktu saya harus berlama-lama tinggal di rumah sakit, saya berjumpa dengan suatu situasi dan kondisi yang menyiapkan saya masuk ke dalam situasi COVID sekarang. Ternyata ada jauh lebih banyak orang yang lebih sakit dari saya. Maka saya baca Lukas, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Saya belajar
mengenali bagaimana bisa bergaul baik dan menginklusifkan orang-orang yang sakit. Jangan mereka dibuang, bukan. Dan orang-orang yang mempunyai disabilitas adalah orang-orang yang harus kita rangkul menjadi bagian inklusif dari komunitas kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Anda sekalian, para sahabat Kristus, mengikuti Lukas. Walaupun banyak orang pergi, tetapi Tuhan ada di sekitar saya. Bukan, salah. Tuhan ada dalam kita, karena dialah yang menjiwai kita melalui rohnya untuk dengan pengantaraan Sang Putra sampai kepada kerajaan Allah yang sudah dekat padamu. Ya, terima kasih atas renungan yang meneguhkan iman kami, Romo Mardi. Juga sudah menunjukkan Romo Mardi bagaimana menjadi seorang utusan Allah yang memberikan kesaksian dalam ketulusan, kebaikan, cinta, dan belas kasih Allah. Baik, Romo Mardi dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, ini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Mardi. Monggo Romo. Para sahabat Kristus yang terkasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau telah memberi teladan lewat Santo Paulus untuk tetap teguh mewartakan kebaikan Allah meskipun tak selalu diterima dengan baik, bahkan kadang dijauhi. Semoga iman yang kumiliki membuat aku sabar, menanggung cercaan, dan berani bersama dengan para sahabat-sahabat kami berbuat yang benar di tengah kehidupan yang penuh dengan duka cinta ini dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Mardi Atmojo. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Kami mempercayakan diri kami dan pelayanan kami pada doa Anda sekalian. Berkat Tuhan, berkah dalam. Amin. Matur nuwun sangat Romo Mardi, Sugeng Ambawarso. Sami-sami. Maulia Tegoda.